Oke, hai guys, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Di sini saya mau berbagi, bukan berbagi. Pernah gak sih teman-teman tuh berpikir kalau kita nih sakit karena dibuat oleh orang? Tiba-tiba kayak kita badan kurus, atau tiba-tiba kayak kita sakitnya berbulan-bulan, terus kita langsung berpikir kayaknya ini sakit nih karena orangnya udah buat saya. Nah, pasti pernah kan teman-teman berpikir karena begitu. Nah, di sini saya mau berbagi faktor-faktor yang menyebabkan orang itu sakit. Tapi ini menurut versi saya. Jadi kalau teman-teman mau yang lebih detail kah, atau mau lebih tahu secara medis atau lebih dalam, silakan cari di internet, terus cari penyebab-penyebab. Di sini saya mau sampaikan secara umum saja menurut versi saya. Oke, yang pertama tuh hal yang menyebabkan kita sakit tuh karena kondisi tubuh atau kondisi imun tubuh kita. Setiap orang nih punya kondisi tubuh tuh yang berbeda-beda. Misalnya kayak ada yang bisa tahan dingin, ada yang tidak bisa tahan dingin, kayak begitu. Nah, yang kedua tuh karena pola makan. Pola makan, apalagi zaman sekarang pola makan ini, contoh ya di sekitar saya punya lingkungan sendiri tuh orang jual es teh, terus orang jual minuman boba, minuman manis yang dia punya takaran gulanya kita tidak tahu. Nah, apalagi kalau kita konsumsinya tuh setiap hari. Nah, itu juga yang menyebabkan kita tuh sakit. Terus yang ketiga, gaya hidup. Setiap orang tuh punya gaya hidup yang berbeda-beda. Nah, gaya hidup ini juga salah satu faktor yang menyebabkan kita sakit. Yang pertama karena merokok. Nah, yang kedua itu karena minum minuman keras atau minum alkohol yang berlebihan. Itu juga tuh menyebabkan tambah lagi nih, minum kopi setiap hari. Sebenarnya tuh kopi, kalau kita minum kopi setiap hari tidak apa-apa, tapi harus menyesuaikan bukan keadaan sih, lebih kayak habis makan minum kopi begitu. Nah, ini gaya hidupnya juga tuh salah satu hal yang menyebabkan kita sakit. Terus kurang olahraga atau tidak pernah olahraga atau tidak pernah melakukan aktivitas fisik sama sekali. Itu juga tuh membuat kita punya tubuh ini membuat kita tubuh ini berat, tidak darah tidak mengalir, tidak keluar keringat dan segala macam. Nah, itu juga tuh yang menyebabkan kita menyebabkan kita sakit. Terus selanjutnya tuh kurang tidur, misalnya kayak kita begadang setiap hari. Kalau begadangnya kayak bermanfaat, tapi itu tidak harus setiap begadang kalau bermanfaat, tapi kayak cuma 1-2 kali tidak apa-apa. Tapi kalau ini begadangnya setiap hari, berhari-hari, itu juga tuh menyebabkan kita ini sakit. Kita punya imun tubuh semakin lemah. Nah, terus yang selanjutnya tuh stres. Stres ini memang paling bahaya. Stres ini dia menyatu dengan lambung. Misalnya kayak kita lagi stres bahaya atau memikirkan sesuatu yang tidak penting, itu tidak bisa menyebabkan kita punya lambung itu biasanya lambung kambuh, atau biasa bilang lambung saya inilah itu yang. Terus stres ini juga itu bisa menyebabkan kita punya kepala ini sakit, atau tidak menyebabkan kita punya berat badan ini turun drastis. Nah, stres ini memang sangat bahaya. Stres ini dari seluruh penyakit yang ada dalam tubuh kita ini, itu tuh pengaruhnya di stres. Jadi misalnya kalau teman-teman punya masalah, punya masalah apapun itu, stresnya tuh harus dikelola dengan baik. Harus
bagaimana supaya tidak stres? Ya teman-teman melakukan hal-hal positif, atau tidak kayak kita punya masalah menceritakan dengan seseorang, atau menuangkan di buku atau cerita atau doa, biar kita punya stres ini tidak berlarut-larut. Nah selanjutnya faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini sangat-sangat berpengaruh untuk kita, tapi ini lingkungan bukan yang tentang kita punya sifat perilaku, tapi lebih ke di sini membahasnya lebih ke penyakit ya. Nah faktor lingkungan ini karena kayak misalnya kita karena paparan virus atau bakteri, jamur, kita berkontak dengan orang yang sudah TBC, sudah malaria, flu. Nah bagaimana supaya penyakit-penyakit itu tidak ke kita? Yang pertama, selalu pakai masker. Yang kedua, habis melakukan kegiatan apapun itu harus cuci tangan pakai sabun. Nah ini penyakit yang paling bahaya, ini TBC. TBC ini salah satu penyakit yang penyebarannya cepat, karena misalnya kita mau kontak dengan orang, nah orang yang tersebut misalnya ketemu, tapi kita tidak tahu kalau dia ini TBC. Nah secara tidak langsung virusnya tuh menyebar ke kita. Jadi di sini masukan dari saya, teman-teman mau kemanapun, mau ketemu dengan siapa, apalagi kalau orang yang lagi tidak sehat, itu kita selalu harus pakai masker. Jangan cuma orang yang sakit itu saja yang pakai masker, tapi kita yang sehat juga tuh harus pakai masker, terus jaga jarak, terus cuci tangan. Nah selanjutnya tuh karena penyakit bawahan atau penyakit keturunan, atau biasa bilang di genetik. Ini tuh penyakit yang memang kalau sudah bawahan tuh agak susah ya. Misalnya kayak kita punya orang tua atau kita punya saudara yang pernah hipertensi, pernah diabetes. Nah itu juga yang menyebabkan kita ini seseorang ini sakit begitu. Jadi di sini teman-teman tuh jangan pernah berpikir bahwa kita sakit ini karena orang ada buat kita, orang ada ini itu, kita jangan pernah itu. Di saat kita sakit terus kita ke dokter, terus dokternya tanya bagaimana makannya, istirahatnya gimana. Nah itu tuh pertanyaan-pertanyaan positif yang kita menanyakan ke orang, kayak artinya tuh selama sepanjang hari atau selama satu hari tuh, atau selama aku punya hidup itu, aku punya aktivitas, terus makannya itu kayak bagaimana. Kenapa? Karena jangan melihat orang yang sakit itu langsung dari sisi negatif. Misalnya, oh dia ini sakit karena dia kemarin ada jalan dengan ini, dia sakit karena kemarin ada orang yang kasih dia barang. No. Dan kita sebagai misalnya contoh sakit harus melihat kembali begitu, sebelumnya sakit itu saya buat apa saja, sebelum saya sakit itu saya makan apa saja, sebelum saya sakit itu hal-hal apa saja yang saya lakukan. Nah itu yang harus ada dalam kita punya pikiran. Misalnya semakin kita berpikir bahwa kita punya diri ini dibuat oleh orang, secara tidak langsung kita akan stres, kita akan pikiran. Nah kalau kita stres, kita akan pikiran, penyakit itu akan bertambah, kita sendiri yang mendatangkan penyakit. Jadi teman-teman kalau ketemu orang yang sakit, ketemu orang yang stres, pertanyaan pertama yang harus ditanya, selama kau hidup tuh kau buat apa? Itu.
itu yang sangat penting. Jadi di sini saya cuma berbagi beberapa hal sedikit saja. Semoga ini menjadi apa ya, lebih kayak merenungkan kembali sih. Nah, kenapa ini saya berbagi? Karena ini berdasarkan pengalaman saya. Kan sebelumnya saya sering ini begadang, terus makan makanan yang tinggi gula, terus jarang makan, kayak 1 hari 1 kali. Nah, ternyata pas saya periksa terus mendengarkan penjelasan dari psikolog, gizi, terus beberapa dokter. Nah, hal-hal itu yang mereka juga sampaikan kepada saya. Penyebab yang buat saya sakit itu apa. Jadi teman-teman, itu sih yang saya mau berbagi. Semoga ini bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Dadah.